Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnolir Binul Khalifah dengan NIM 2206567 dan rekan saya yang bernama Dewi Jara Aulia dengan NIM 2206636, Nuluul Azizah dengan NIM 2201296 dan Neng Siti dengan NIM 2206635. Pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan topik mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ada beberapa materi yang akan disampaikan pada presentasi kali ini, yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan, tujuan sarana dan prasarana pendidikan, prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan, jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir yaitu masalah sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar. Pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut E. Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dari proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti bangunan, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Sedangkan pengertian prasarana secara etimologis, arti kata prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya lokasi, tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien menurut Bafadal 2003. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana ini merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam melakukan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa tujuan yang perlu dipahami oleh tenaga kependidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan diberlakukannya manajemen sarana dan prasarana pendidikan, sistem perencanaan dan pengadaan akan dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Dengan adanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan, diharapkan sarana dan prasarana di sekolah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien sehingga pemakaiannya dapat efisien pula. Yang kedua, memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan. Memberikan sistematika kerja berupa fasilitas belajar sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan. Manajemen yang baik dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan.
Hal ini tentunya dibantu dengan kontribusi pendidik dan peserta didik dalam mengoptimalkan proses pendidikan yang tentunya memanfaatkan sarana dan prasarana dan sebaik mungkin dalam mengoptimalkan penggunaannya. Yang keempat, mendukung keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan publik. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan alat pendukung yang penting dalam penyelenggaraan layanan publik. Jika kedua hal ini tidak tersedia, semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Dengan hal ini, sarana dan prasarana memberikan kontribusi yang optimal dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik, sehingga peserta didik mudah dalam mengembangkan potensinya. Yang kelima, memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk memberikan layanan yang profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan. Tidak semua peserta didik memiliki tingkat kecerdasan yang sama, sehingga penggunaan sarana dan prasarana yang sesuai karakteristik peserta didik akan membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya. Dengan adanya layanan ini, kegiatan pembelajaran akan terlihat lebih menarik, sehingga peserta didik dapat mengekspresikan dirinya dan belajar dengan nyaman. Hal ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Langkah 6, mengoptimalkan kontribusi dan profesionalisme. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional dalam konteks sarana dan prasarana pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yaitu dengan memerhatikan kondisi dan ketersediaannya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di dalam lembaga pendidikannya dan mengelola sarana dan prasarana dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam melakukan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa prinsip sehingga dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dicapai. Nah, ada beberapa prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan menurut Bafadal tahun 2014. Yang pertama, ada prinsip mencapai tujuan. Pada dasarnya, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan tujuan agar seluruh fasilitas sekolah siap digunakan. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila sarana dan prasarana sekolah selalu siap digunakan setiap saat, kapanpun ada siswa atau guru di sekolah yang menggunakannya. Yang kedua ada prinsip efisiensi. Prinsip ini berlaku pada seluruh kegiatan pembelajaran dan prasarana sekolah yang dilaksanakan dengan perencanaan yang matang sehingga diperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Prinsip efisiensi juga berarti seluruh fasilitas sekolah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengurangi pemborosan. Dalam konteks ini juga, institusi dan infrastruktur pendidikan perlu diberikan petunjuk penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga ada prinsip administratif. Melalui prinsip administrasi, artinya setiap tindakan pengelolaan lembaga pendidikan dilaksanakan selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk melaksanakannya, setiap orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus memahami seluruh peraturan perundang-undangan dan memberitahukan kepada seluruh personil sekolah yang diharapkan untuk ikut serta dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat ada prinsip pembagian tanggung jawab yang jelas.
Penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan melibatkan peran serta banyak staf di sekolah. Oleh karena itu, seluruh tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat harus diuraikan secara jelas agar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan efektif. Yang kelima, ada prinsip kohesi. Prinsip ini bermakna bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilaksanakan dengan alur kerja yang sangat runtut. Oleh karena itu, walaupun setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun tetap harus selalu terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Berikut ini merupakan ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan berasal dari kata rencana yang memiliki arti rancangan atau kerangka yang akan dilakukan pada masa depan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perancangan, upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan menurut Minarti berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan berarti merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan sarana dan prasarana di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan. 2. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan yang menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan tergantung kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat berkaitan dengan jenis spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, harga, dan sumber daya yang diperhitungkan. Pengadaan merupakan bentuk implementasi dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk mendukung proses pendidikan supaya berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi merupakan suatu kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang dan menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam suatu inventaris secara teratur. Tujuan dari inventarisasi yaitu untuk menjaga dan menciptakan tata tertib administrasi barang yang dipunyai suatu organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan inventaris adalah suatu dokumen yang berisi jenis dan jumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi milik dan tanggung jawab sekolah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang yang menjadi milik sekolah secara sistematis, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Sekolah dengan melakukan inventarisasi akan memudahkan untuk mengetahui jumlah barang yang diadakan, tahun berapa diadakannya, dan sumber biaya pengadaan. Keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan barang yaitu semua warga sekolah yang terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut.
Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, karena bukan lagi rahasia umum bahwa sarana dan prasarana yang tidak terpelihara dirasakan sangat tidak nyaman oleh para penggunanya. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dimaksudkan untuk mengkondisikan sarana dan prasarana tersebut senantiasa siap pakai dan tidak mengalami masalah ketika sedang dipergunakan. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan secara teratur, sistematis, dan kontinu. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan atau yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan meliputi kegiatan penyimpanan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat, maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah lama. Keenam, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan merupakan suatu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bermaksud untuk menyediakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana pendidikan menurut Babdal yaitu yang pertama, mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari adanya dana yang dikeluarkan untuk pos perbaikan. Kedua, mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana sebagai akibat dari biaya pengamanan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat digunakan lagi. Yang ketiga, mengurangi beban dan kalau perlu membebaskan sarana dan intuisi dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi. Keempat, mengurangi beban pekerjaan inventarisasi yang secara terus-menerus atau berkala yang terus dilakukan. Kelima, menghapuskan barang-barang yang harus out of date dari lembaga agar tidak memboroskan tempat atau ruangan. Yang keenam, agar barang-barang sekali pakai tidak dapat diperbaharui lagi, tidak menumpuk di lembaga pendidikan. Ketujuh, agar ada alasan juga untuk mengadakan barang-barang baru lebih besar sesuai dengan tuntunan kebutuhan dari anggaran pengadaan. Selanjutnya ada jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 053/2001, sarana dan prasarana pendidikan salah satunya adalah yang pertama adalah ruang. Secara umum, jenis ruang ditinjau dari fungsinya dapat dikelompokkan dalam ruang pendidikan terdiri dari ruang laboratorium, ruang olahraga, ruang perpustakaan, dan ruang kesenian. Ruang administrasi seperti ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang penunjang seperti ruang ibadah, ruang koperasi sekolah, ruang UKS, ruang kamar mandi. Nah, ada alat dan media pendidikan seperti alatnya itu papan tulis, proyektor, dan lain-lain. Sedangkan media pendidikannya buku yang terdiri dari pelajaran pokok untuk guru dan siswa, buku pelajaran lengkap, buku bacaan, dan buku sumber dan referensi. Selanjutnya ada masalah atau hambatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar. Berikut merupakan hambatan dalam manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar di desa dan di kota. Yang pertama, kurang meratanya sarana dan prasarana sekolah yang mengakibatkan kurang berhasilnya pengelolaan di setiap sekolah. Dalam hal ini, kurangnya pihak sekolah dalam memantau kondisi sarana dan prasarana agar selanjutnya dapat dianalisis lebih dalam mengenai perbaikan, penghapusan, pembuatan, rekondisi atau rehabilitasi. Yang kedua, keterbatasan dalam dana yang ditandai dengan terbatasnya bantuan pendidikan untuk sekolah dari pemerintah, sedangkan kebutuhan sekolah terbilang lebih banyak. Yang ketiga, kesadaran dalam pemeliharaan sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan salah satu kegiatan untuk melaksanakan pengaturan agar sarana dan prasarana selalu dalam kepengurusan yang baik dan dapat dipergunakan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang
keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini sangat dibutuhkan dalam proses manajemen sarana dan prasarana. Dengan adanya tim khusus manajemen sarana dan prasarana dapat membantu manajemen sarana dan prasarana berjalan lebih efektif. Yang kelima, rendahnya kesadaran guru untuk terlibat dalam manajemen sarana dan prasarana, khususnya dalam perawatan. Selain adanya petugas khusus yang bertugas untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana sekolah, perlu kesadaran juga dari pihak-pihak lain dalam manajemen sarana dan prasarana tersebut. Yang keenam, rendahnya kesadaran para peserta didik untuk menjaga fasilitas-fasilitas sekolah dan tidak adanya tindakan tegas kepada para pelanggar yang merusak fasilitas-fasilitas sekolah yang dapat menghambat manajemen sarana dan prasarana sekolah. Dalam hasil studi lapangan yang kami lakukan di Sekolah Dasar Negeri Haur Pugur 4, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Sekolah Dasar Negeri Haur Pugur 4 pertama didirikan pada tahun 1984. Di sekolah ini memiliki 11 tenaga pendidik dan kependidikan yang di dalamnya sudah termasuk kepala sekolah, guru tetap, guru honorer, serta operator dan staf sekolah. Gedung sekolah ini memiliki 12 ruangan, 6 ruang kelas, 1 ruangan olahraga, 1 kantor, 1 dapur, 1 toilet siswa, 1 toilet guru, 1 ruang perpustakaan. Sarana yang dimiliki Sekolah Dasar Negeri Haur Pugur 4 diantaranya 1 infokus, 1 komputer, 1 radio, 1 printer, dan ada beberapa alat lainnya. Juga terdapat sarana umum lainnya, kursi, meja, whiteboard, galon, dispenser, dan alat lainnya. Terkait sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Haur Pugur 4, pada tahap perencanaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini secara umum sudah tersedia, tetapi ada beberapa yang belum, di antaranya lapang basket, lab IPA, bahasa, ruang UKS, dan fasilitas lainnya. Kemudian, sarana dan prasarana yang sudah tersedia ada yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Toilet ruang guru, ruang perpustakaan dapat diakses oleh siswa dan staf karena berada di satu lokasi dan jaraknya berdekatan. Kemudian, pengajuan rehab sedang dan berat ruang kelas diantaranya rehab ringan dan dana BOSP, pengajuan toilet baru, pengajuan ruang UKS, pengadaan fasilitas UKS dari dana BOSP. Ada beberapa sudah tersedia seperti WiFi, infokus, komputer, laptop, tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan. Untuk perangkat pendukung seperti WiFi, infokus, komputer digunakan secara efektif dalam pembelajaran tetapi jumlahnya tidak mencukupi sehingga perlu penjadwalan. Jika sekolah menetapkan skala prioritas, diawali dengan rapat perencanaan bersama-sama dengan tim perencanaan pengadaan barang yang telah dibentuk oleh kepala sekolah. Hal tersebut bertujuan supaya pihak sekolah dapat mengetahui barang apa saja yang akan diadakan melalui keputusan bersama dengan berdasarkan analisis pendataan keberadaan dan kondisi sarana dan prasarana, dan skala prioritas disesuaikan dengan dana yang dimiliki. Pada tahap pengadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, dalam proses pengadaan barang disesuaikan dengan aturan Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022. Pengadaan sarana disesuaikan dengan dana yang didapat dari BOSP secara bertahap dengan skala prioritas. Selain itu, diperoleh secara hibah, melalui proses peminjaman, melalui proses penukaran, melalui proses daur ulang dari sarana-prasarana yang ada, dan melakukan perbaikan ulang terhadap sarana dan prasarana yang rusak. Pada tahap pengaturan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, pengaturan penggunaan ruang kelas disesuaikan dengan tingkatan kelas, seperti untuk kelas bawah berada dekat dengan toilet dan ruangan guru, sedangkan untuk fasilitas pendukung lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk pemeliharaan ringan cukup dari BOSP dan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan dana yang didapat, tetapi untuk pemeliharaan ruang kelas dan toilet sedang dan berat melalui pengajuan dana hibah. Kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan cukup baik
sebagai kerjasama seluruh warga sekolah dan penggunaan dana dari BOSP secara efisien kebijakan sekolah terkait dengan keselamatan dan keamanan siswa di lingkungan sekolah adalah memperkerjaan tim keamanan yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan sekolah ketika aktivitas KBM berlangsung atau pada kegiatan sekolah telah usai. Pada tahap penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini meningkatkan efektivitas penggunaan ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya. Sekolah ini menerapkan pengaturan jadwal, misal dalam fleksibilitas ruang kelas, pemanfaatan teknologi untuk jadwal penggunaan sarana dan prasarana disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas, kesesuaian jadwal dengan kebutuhan pembelajaran, dan selalu koordinasi dengan guru staf yang ada di sekolah. Kemudian, efektivitas penggunaan sarana dan prasarana diukur melalui partisipasi siswa serta diikuti dengan fasilitas yang mendukung dalam pembelajaran berlangsung. Pada tahap penghapusan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, untuk penentuan prioritas dan tindakan penghapusan secara umum dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan, urgensi, anggaran yang tersedia untuk sekolah, serta kebutuhan siswa dan guru. Untuk penilaian melalui survei dan pemeriksaan langsung oleh tim pengawas dan pendidikan, memeriksa seperti kebersihan, ketersediaan fasilitas, kondisi bangunan, dan kelayakan lingkungan belajar. Kemudian, untuk efektivitas sarana dan prasarana disesuaikan dengan mempertimbangkan kepatuhan dan kepatuhan penghapusan terhadap kepatuhan sarana dan prasarana. Maka, pada dimensi tahap pengawasan atau keamanan sekolah sudah cukup aman. Guru di Sekolah Dasar Negeri Haur Pugur 4 selalu memperhatikan estimasi biaya dalam setiap pembelian sarana dan prasarana. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.